Di Hari Bayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia menggelar kegiatan Nusantara Gemilang. Nusantara Gemilang, pentas seni budaya yang diikuti peserta anak muda di 34 provinsi yang bertujuan untuk membangun kebersamaan, keberbauran, dan keakraban. Selain itu, untuk menumbuhkan nasionalisme kebangsaan dan mengedukasi menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa. Dari hasil seleksi peserta di 34 provinsi yang masuk ke Dewan Juri Daerah, kini ada 14 tim yang terpilih. Polri berharap dari kegiatan ini akan lahir sebuah paduan kebersamaan, saling menghormati dan menyayangi, serta menyelaraskan keberagaman lingkungan sosial budaya. Bagaimana kelanjutan dari kegiatan tersebut? Mari ikuti perbincangannya bersama Ketua Panitia Nusantara Gemilang. Selamat datang di iBreak bersama saya Indah Septiani. Ya, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia menggelar perlombaan pentas seni budaya multikultural yang bertajuk Nusantara Gemilang. Lalu akan seperti apa kira-kira keseruan yang tercipta dan apa makna dan tujuan di balik pegelaran festival ini? Bersama saya sudah hadir Brigjen Polisi Roma Huta Julu yang merupakan Ketua Panitia Festival Nusantara Gemilang. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Roma? Kabar baik, Mbak Kabar Indah. baik ya, Alhamdulillah. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara umum mengenai Festival Nusantara Gemilang ini. Kira-kira kesenian apa saja yang akan diperlombakan nanti dan siapa saja sih Pak kira-kira pesertanya? Baik, jadi Festival Nusantara Gemilang ini adalah salah satu agenda dalam kegiatan memperingati HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022. Yang akan diperlombakan sebenarnya performing ataupun penampilan dari budaya masing-masing provinsi. Tadi sudah disampaikan bahwa yang hadir di Jakarta mulai tanggal 21 Juni kemarin ada 14 provinsi yang terseleksi dari 34 provinsi yang ada. Kemudian siapa saja mereka yang ada di dalam tim peserta itu wajib syaratnya antara usia 17 sampai 25 tahun. Dan dalam satu tim itu harus ada keterwakilan lebih dari 3 suku dalam daerah tersebut. Sehingga terjadi keberbauran di antara tim peserta untuk menampilkan budayanya. Jadi yang diperlombakan, yang dikompetisikan bukan budayanya yang dilombakan, tapi performing dalam menampilkan budaya masing-masing provinsi dalam satu tim peserta yang berbaur di pemuda-pemudi tersebut. Ada beberapa keterwakilan daripada suku dalam satu tim peserta. Ya. Demikian, Pak. Ya, kalau untuk berapa banyak jumlahnya Pak kira-kira? Jumlahnya total itu dari 14 provinsi yang sudah masuk babak penyisian itu kemarin ada sekitar 200 penari. Ada 200 ya, peserta. Peserta ya? Peserta. Berarti benar-benar animo masyarakat, pemuda-pemudi yang ingin mengikuti festival ini luar biasa ya? Iya, karena kita batasi jumlahnya, Mbak. Dalam satu tim tidak boleh lebih dari 15. Jadi mereka nanti bercampur dalam 15 itu ada komposisi masing-masing keterwakilan suku dari masing provinsi tersebut. Oke, mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini ingin tahu ya atau ingin mendaftar begitu Pak. Bagaimana sih registrasi pendaftarannya dan mulai kapan sampai kapan Pak? Ya, pada saat 1 bulan yang lalu itu melalui Polda masing-masing, mereka direkrut dan dimintakan yang mau tampil dan ikut dalam kompetisi Nusantara Gemilang. Betul. Kemudian diakomodir oleh Polda masing-masing, kemudian dilatih, kemudian direkam dalam satu video dan dikirim ke pusat, ke Jakarta. Dengan ketua tim artistik Mas Dini Malik, itu semua video-video tersebut dinilai. Dari tim juri, dari mulai unsur-unsur artistik, kemudian juga bagaimana ramuan daripada kolaborasi antara tari, seni, alat musik, serta atraksi atau theatrical. Selama durasi 5 menit, kemudian dinilai, dapat keluarlah 14 tim yang terseleksi dari 34 tadi. Mulai tanggal 21 Juni kemarin sudah datang ke Jakarta, 14 tim sebanyak 200 penari untuk diseleksi selama 5 hari. Kemudian kemarin tanggal 26 Juli ada babak penyisihan, dipilihlah 3 tim terbaik dari 14 ini. Dan puncaknya nanti malam itu di Ciputra Art Venue akan dipertunjukkan
yang 3 tim terbaik tersebut. Oke, berarti sudah selesai ya Pak proses pendaftarannya ya? Sudah. Karena sudah sampai ke seleksi terakhir. Sudah. Dan kalau kita lihat memang seleksinya ini cukup panjang dan juga cukup ketat ya, diketuai juga oleh Pak Denny Malik ya sebagai yang menyeleksi Tim ketua juri. penyeleksiannya. Oke, Ketua tim sebagai tim juri ya Pak. Baik, apa sih Pak kira-kira yang melatar belakangi Polri menggelar acara seperti ini pada peringatan Hari Bayangkara ke-76 ini Pak? Ya. Jadi yang melatar belakangi kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini beragam suku budaya dan seni. Betul sekali. Kemudian dari kerinduan dari para seniman dan budayawan tadi akhirnya bertandang ke Polri, kemudian kita menangkap aspirasi dan kerinduan tadi untuk kita akomodir pada momentum HUT Bayangkara ini menjadi suatu event yang dinamakan Nusantara Gemilang. Kita tahu bahwa berbagai latar belakang suku dan budaya ini ada satu kekuatan apabila bisa direkatkan dalam satu bingkai kegiatan seni budaya. Dan itu menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan sosial kita ketika kita ingin bahwa generasi muda sekarang ini ke depan untuk menjadi rasa cinta tanah air dan rasa satu kesatuannya itu sangat kuat, Mbak. Betul. Menjadi satu modal bagi bangsa Indonesia di depan. Betul sekali, apalagi dalam satu kelompok minimal ada 3 suku ya Pak ya. Ya, Jadi masing-masing mengetahui budaya dari masing-masing daerah atau Ya. budaya dari daerah lain sehingga memperluas pengetahuan ya, ya, dan juga menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air. ya. Baik, perbincangan semakin menarik, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iBreak. Kembali lagi bersama saya Indah Setiani di iBreak dan kita masih membahas pentas kesenian Nusantara Gemilang dalam rangka menyambut ulang tahun Bayangkara ke-76. Dan tentunya masih bersama dengan Brigjen Polisi Roma Huta Julu yang merupakan ketua acara Nusantara Gemilang. Kembali ke Pak Roma. Pak Roma, bagaimana nih Pak? Kira-kira siapa saja sih seniman tanah air yang terlibat dalam acara ini? Tadi Ya. disebutkan ketua jurinya ada Mas Denny Malik ya. Malik, Lalu ya. ada siapa lagi kira-kira? Pada saat babak penyisihan kemarin, selain Mas Denny Malik sebagai ketua tim juri, ada lagi Edo Kodolongit, Oke, Edo Kolongit. kemudian seniman senior yang Noella, terkenal. ya, Noella senior- penyanyi ya. Noella penyanyi. Nah, mereka ini menjadi tim juri. Tetapi juga selama berada di karantina, mereka para peserta mendapatkan satu pelatihan-pelatihan seperti karakter dan wawasan kebangsaan, etika kepribadian, manajemen acara, manners, public speaking, dan semuanya itu dimentori oleh orang-orang ternama seperti Mbak Nana Krit dan lain sebagainya. Oke. Nah, selama dilatih di dalam karantina tersebut dan diberikan pembekalan dengan harapan mereka bisa meningkatkan bakat dan kemampuannya, karena mereka ini amatiran semua Pak rata-rata dari daerah itu. Jadi untuk meningkatkan bakat dan kemampuan dan diharapkan ada tampilan nanti pada saat puncak acaranya tari kolaborasi dari 14 tim yang sudah ada di Jakarta ini. Berarti kalau ada pelatihan yang serius seperti ini artinya ada semacam karantina begitu Pak? Betul, Nah, betul itu sekali. berapa lama Pak karantinanya? Sejak tanggal 21 sampai sekarang sekitar kurang lebih hampir 7 hari ya Pak ya. 7 hari ya, 7 hari dan itu 7 hari. dilakukan setiap hari. Berarti Setiap hari mereka bangun jam 6 pagi, olahraga pagi, kembali ke kamar, kemudian juga cepat-cepat istilahnya berbandi, kemudian habis itu sarapan Langsung. pagi langsung masuk kelas-kelas. Kelas-kelas yang tadi, pelatihan yang tadi saya sampaikan tadi dengan tujuan sampai siang itu mereka ada bekal-bekal yang mereka bawa sebagai duta-duta untuk ke provinsinya masing-masing untuk mereka transfer ke teman-teman dan rekannya masing-masing di daerah. Berarti selama 7 hari dilatih terus-menerus, semoga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya Pak ya. Sangat bermanfaat sekali Pak. Baik, kalau untuk sistem penilaiannya Pak, gimana? Sistem penilaiannya Untuk tadi saya penjurian sampaikan, nanti. kalau yang babak penyisihan kemarin Ya. dengan 3 tim juri itu melalui proses tampilan dari 14 performan masing-masing provinsi, mereka menampilkan seluruh apa yang sudah ditampilkan tetapi tidak di video yang awal, kemudian dipoles sedikit dengan tim dari Mas Denny Malik untuk supaya mereka betul-betul tahu bagaimana olah gerak, olah suara dan olah lain-lain sebagainya. Karena kan artistik itu kan banyak unsur-unsurnya. Kemudian setelah itu ditampilkan kemarin pada hari Minggu tanggal 26 babak penyisihan.
Dari penilaian itu dilihat penampilan-penampilan mereka bukan hanya sekedar tari, tetapi juga dari segala penampilan mereka dan bagaimana keterpaduan di antara satu tim yang mewakili beberapa representasi suku tadi, Mbak. Oke. Ada yang bahkan 5 suku dalam satu tim. Yang 15 orang ini Iya. ada 5 suku. Ada 5 suku ya, Pak? Ya, bisa dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, tapi dalam perwakilan satu provinsi. Ini tantangan yang cukup berat. Ketika mereka harus meramu, berbaur, bersatu. Nah, inilah simbol daripada bagaimana kita merekatkan suatu perbedaan-perbedaan tadi yang saya sudah sampaikan di masing-masing provinsi untuk dibawa ke pusat. Setelah di pusat dari 14 provinsi ini kan dipilih 3 yang terbaik. Untuk 3 terbaik ini akan tampil di acara puncak nanti malam, tetapi yang 14 semuanya ini akan tampil juga dikemas dalam satu garapan oleh Mas Denny Malik dalam satu konsep acara yang nanti kita saksikan nanti malam, Mbak. Oke. Rahasia ini. Nggak sabar ya untuk menyaksikan nanti malam. Nah, saya juga penasaran Pak, apakah Ya. selama karantina juga termasuk bagian dari penilaian penjurian Pak? Ya, karena Selama dalam 7 hari penjuran bagian daripada itu berbagai macam kategori-kategori yang sudah dibacakan kemarin Oke, dan nanti akan ditampilkan untuk penyerahannya oleh Bapak Kapolri. baik. Kategori-kategori itu cukup banyak, Mbak. Ada 9 kategori yang terkait dengan bagaimana dinamika mereka berada di karantina. Seperti putri kepribadian terbaik, putra persahabatan terbaik. Kemudian pada saat tim itu tampil di babak penyisihan ada kategori-kategori mungkin tim yang paling serasi, tim terkompak, tim yang istilahnya nanti sudah di tim terfavorit. Itu Favorit. pilihan daripada Dari media sosial. media sosial ya? Iya, Oh, jadi iya. ada favorit, Terfavorit edisi dan lain semacam. netizen. Iya. Atau edisi untuk media sosial. Sekarang kan udah Iya. media sosial ya. Iya, Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu pembaca majalah, kalau sekarang udah media sosial yang menilai. betul. Itu Oke. namanya tim terfavorit. Oh, Ada juga tim kategori video klip terbaik. Jadi kita juga istilahnya melihat video klipnya. Kemudian ada tim yang semangat, tim yang paling bagus penampilan Iya. pakaiannya. Ada semua itu kategorinya, semua ada 9. kategori ada ya. Kalau Semua. dengar cerita dari Pak Roma sih kayaknya bakalan seru banget. Iya. Saya jadi penasaran. Kira-kira berapa sih Pak jumlah total hadiah yang diperebutkan? Kalau boleh juga Pak di spill kira-kira hadiahnya apa aja sih? Boleh diinfo-info sedikit? Kalau untuk yang kemarin pada saat babak penyisihan itu sudah dibacakan 9 kategori yang terbaik. Seperti Oke. tim Jadi terkompak, ada 9 yang diperebutkan tim ya. paling serasi, kemudian tim penampilan bajunya yang Paling terbaik. terbaik, kemudian tim dengan semangat yang terbaik, kemudian ada 9 kategori. Ditambah 2 lagi, seperti saya sampaikan tadi berdasarkan media sosial pilihan itu tim terfavorit, kemudian yang satu lagi tim yang dengan video klip terbaik. Oke. Nah, pada saat kemarin juga sudah dibacakan 3 terbaik. Tapi kami tidak mencari 1, 2, 3 karena dari 14 provinsi yang menampilkan ini semuanya terbaik. Makanya dipilih yang 3 terbaik dari seluruh terbaik supaya tidak ada, kan kita ini bukan mencari budaya yang diadu atau dikompetisi, Betul. tetapi penampilan yang terbaik, yang terbaik. penampilannya. Kalau masing-masing budaya pasti ada kelebihan masing-masing ya Pak ya. Iya. Cuma yang paling bisa menampilkan terbaik dari pemuda-pemudi ini yang mana sih kira-kira? Kemarin sudah dibacakan, Mbak, Oke. dari Sumatera Utara, kemudian dari NTT dan dari Jawa Tengah. Wow. Dari perwakilan dari ujung timur sampai ujung barat semuanya ada, dan Jadi- tengah juga, Indonesia Tengah. Jadi nggak sabar mau nonton nanti malam ya Pak ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kita masih membahas pentas seni Nusantara Gemilang dalam rangka Hari Ulang Tahun Polri ke-76 dan juga masih bersama dengan Pak Roma. Pak Roma, kira-kira apakah acara seperti ini akan diadakan tiap tahunnya nanti Pak? Kita berharapnya demikian, Mbak, Baik. karena ini kan momentum pertama Polri mengadakan acara yang seperti ini pada saat momentum HUT Bayangkara. Karena kita tahu bahwa masa-masa saat ini pemuda-pemudi kita ini kan kadang memang sudah agak
meninggalkan lah budaya Betul. kita ini, Pak. Nah, kita ingin menghidupkan kembali, mengingatkan kembali kepada generasi pemuda-pemudi di seluruh Nusantara, sekalipun kami bagian dari kecil 200 orang ini, diharapkan ini menjadi satu aspirasi ataupun momentum yang tepat untuk memberikan nuansa yang baik ke depan, bagaimana kita melalui pentas-pentas seni budaya menggali akar-akar budaya ini, merekatkan persatuan dan kesatuan antara pemuda-pemudi kita, Mbak. Betul sekali. Mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang penasaran dan ingin menyaksikan acara ini nanti malam. Boleh Pak dikasih tahu kira-kira kita bisa menyaksikan di mana Ya. dan jam berapa nanti Pak? Atau Ya. mungkin ada live streamingnya Pak? Ya, jadi kegiatan acara Nusantara Gemilang dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76, Mabes Polri mengadakan di Ciputra Artpreneur Kuningan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan dihadiri oleh seluruh undangan mulai dari pejabat, kemudian juga ketua-ketua organisasi kepemudaan, dan juga pemerhati seperti seniman dan budayawan yang memang betul-betul menyampaikan aspirasinya kepada Polri, dan kita turut mengundang juga ditambah dengan anak-anak yang lain yang memang generasi-generasi milenial sekarang. Betul. Kemudian di live streamingnya itu kita melalui TV Polri, TV digital. TV Digital Polri ya? TV digital, dan akan disiarkan juga melalui media yang lain, mungkin nanti Ya. kita lihat nanti, Pak. Oke, nah ini terbuka untuk umum nggak Pak kira-kira? Bisa langsung datang ke Mall Ciputra atau memang untuk undangan khusus? Karena kapasitas Ciputra Artpreneur itu kan seperti teater ya, Pak. Jadi undangan cukup terbatas. Baik. Harapan kita nanti mungkin mudah-mudahan bisa disaksikan di Live TV Polri, streaming. live streaming. Baik, jadi TV kalau yang mau digital. nonton bisa saksikan saja di TV Digital Polri. Pak, kalau kita berbicara mengenai pemuda-pemudi tanah air, di tengah arus kemajuan zaman dan juga teknologi yang semakin canggih ya Pak, Ya. kira-kira apa sih gambaran pemuda era ini di kacamata institusi Polri Pak? Ya, memang itu menjadi tantangan kita ya. Pada saat ini dengan kemajuan media sosial ini memang pemuda-pemudi ini gampang terpengaruh Betul. budaya-budaya luar. Bagaimana caranya kita untuk mengingatkan kembali dan memiliki satu power dan modalitas buat pemuda-pemudi itu menangkal dan memfilter seluruh arus daripada asing ini melalui satu pentas seni budaya, kemudian juga bagaimana kita mengedukasi. Kebetulan tambahan Mbak, kemarin itu di kelas karantina juga ada edukasi terkait bagaimana mereka belajar melakukan bermain medsos yang benar. Jangan sampai mereka menampung dan bermain medsos sehingga masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum dan sebagainya. Itu ada edukasinya. Bagaimana bermedia sosial yang positif menurut versi Polri. Nah, Oke. pendidikan edukasi itu diberikan kepada generasi muda juga, ditambah dengan kegiatan seni budaya ini untuk mengingatkan kembali, dan mereka adalah walaupun berbeda tetapi satu adalah kita Indonesia. Nah, itu yang harus kita tanamkan mulai sejak dini, Pak, Betul. kepada pemuda-pemudi ini yang menjadi generasi penerus bangsa. Jadi ada daya tangkal, daya cegah untuk budaya asing yang baik boleh kita adopsi, Betul. kita jadikan modal untuk menambah wawasan. Tetapi coba kita juga mempertahankan, bagaimana mempertahankan budaya bangsa Indonesia yang begitu beragam. Nanti bisa ditonton, Mbak, itu dilihat dan disaksikan nanti malam itu bagaimana beragam budaya bangsa itu, dan kita menciptakan seperti Indonesia Mini nanti di Ciputra Artpreneur. Indonesia Mini ini wajib istilahnya memang menjadi modal bagi para peserta untuk kembali ke provinsinya masing-masing dan menjadi duta-duta budaya dan seni di Indonesia untuk sebagai salah satu alat perekat persatuan dan kesatuan dan rasa cinta tanah air serta rasa nasionalisme kebangsaan. Itu, Betul Mbak, sekali. harapan kita. Dengan adanya pembekalan, pembelajaran bagaimana cara bermedia sosial yang baik selama karantina, semoga bisa diaplikasikan ya Pak ya di kehidupan sehari-hari bagi para pemuda-pemudi yang mengikuti masa karantina kemarin. Betul. Ya Pak ya. Ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai pentas seni Nusantara Gemilang ini sangat kental terhadap kerukunan ya Pak ya, kerukunan antar suku, antar daerah ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang kita hadapi dalam usaha menjaga kerukunan antar suku di tanah air kita saat ini Pak? Tantangan kita untuk menjaga kerukunan saat ini memang ya satu, pertama kita harus betul-betul tahu dan sadar bahwa kita adalah Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke kita dimerdekakan tahun 1945,
ini kadang menjadi satu hal yang perlu kita ingatkan lagi kepada generasi pemuda dan pemudi untuk bisa melalui suatu perbedaan itu adalah satu kekuatan. Jangan perbedaan itu menjadi suatu hal yang bisa menjauhkan bahkan meretakkan hubungan antar pemuda-pemudi senusantara, tetapi itu menjadi modal untuk merekatkan, sehingga dari modal tersebut kita bisa membangun satu kehidupan sosial melalui satu wujud keindahan, keberagaman, kebersamaan, dan keakraban satu sama lain, dan ini menjadi modal untuk persatuan dan kesatuan kita di masa yang akan datang, supaya negara kita ini tetap utuh, tetap bertumbuh dan tetap maju melalui generasi-generasi yang kuat dan yang bisa tangguh. Demikian, Mbak. Kalau dari kacamata Polri sendiri, Pak, sejauh ini peran pemuda untuk menciptakan kerukunan antara suku dan tanah air itu seperti apa? Ya salah satunya seperti seni budaya ini, Pak. Kemudian kiat-kiatnya banyak sekali, Pak, kan bisa pentas seni budaya, bagaimana kita membina, karena mereka kalau dicekoki dengan arahan, instruksi dan lain sebagainya mungkin Disosialisasikan terus ya, Pak? Ya, mereka kurang. Tapi melalui suatu implementasi seperti pentas seni budaya dengan keberbauran dan lain sebagainya ini, mudah-mudahan mereka bisa tumbuh rasa cinta tanah air. Gitu. Betul. Jadi nggak hanya teori, tapi langsung dipraktekkan, langsung diberikan wadahnya ya, Pak ya. Jadi pemuda-pemudi juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Pak, kira-kira harapan atau himbauan bagi para pemuda-pemudi Indonesia ini untuk lebih cinta terhadap tanah air, untuk lebih semangat juga berkreativitas, Pak. Ya, pesan kami dari Polri yaitu tetaplah berkarya dan berkreativitas melalui apa saja saluran-saluran yang memang menjadi talenta mereka masing-masing. Mungkin salah satunya seni budaya dan sebagainya, mana yang dilaksanakan dalam Nusantara Gemilang, dengan tujuan untuk mempererat kesatuan dan persatuan antar pemuda dan pemudi, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap menjadi satu modal utama. Kita punya kewajiban dan punya tantangan ke depan tetap mewujudkan Indonesia satu, Indonesia tumbuh, dan Indonesia tangguh melalui pemuda-pemudi Indonesia. Baik. Demikian. Jadi mungkin bisa diingatkan kembali, Pak, sebelum kita menutup acara festival ini nanti jam berapa, di lokasinya di mana, atau yang mungkin tidak bisa hadir datang ke venue bisa menyaksikannya lewat aplikasi apa, Pak? Ya. Jadi nanti malam itu acara Nusantara Gemilang akan dilaksanakan di Ciputra Artpreneur pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dia akan disiarkan juga melalui TV Polri Digital, live streaming. Mudah-mudahan banyak yang menyaksikan, Pak. Iya, harusnya sih banyak yang menyaksikan ya, Pak. Kalau melihat acaranya seru, proses seleksinya juga proses yang panjang dan sangat ketat. Kita tentunya ingin menyaksikan kreativitas seluruh pemuda-pemudi tanah air. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali kepada Pak Brigjen Polisi Roma Huta-Julu atas waktunya untuk bergabung bersama kami dan merupakan Ketua Panitia Festival Nusantara Gemilang, sekaligus Kepala Biro Pembinaan Operasi SOP Polri. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan diskusi kami hari ini. Saya Indah Setiani pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.